Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran tema 8, yaitu tentang simbol lalu lintas, denah, dan arah mata angin. Mengapa ya kita belajar tentang itu? Pertama, kita belajar tentang simbol lalu lintas, denah, dan arah mata angin, supaya kita mengetahui aturan-aturan selama dalam perjalanan. Yang kedua, supaya kita juga mengetahui arah saat perjalanan, sehingga kita dapat sampai di tujuan dengan selamat. Kita lanjutkan di pembelajaran tema 8 yang sebelumnya kita juga belajar tentang pramuka. Ternyata anak pramuka itu adalah anak yang mandiri, anak yang kreatif, dan anak yang suka berpetualang. Nah, pada saat kalian bertualang atau berjalan ke suatu tempat untuk mencari pengalaman, untuk mencari pengetahuan, kalian harus mengetahui simbol-simbol yang ada dalam perjalanan, yaitu simbol-simbol di jalan raya. Seperti yang tampak di gambar ini, pada saat menyeberang jalan, pada saat kita melakukan perjalanan di jalan raya, banyak sekali simbol-simbol lalu lintas. Nah, ini tentunya kalian harus mengetahui dengan baik, supaya kalian bisa melakukan perjalanan dengan nyaman. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Di sini ada beberapa jenis rambu lalu lintas. Yang pertama, rambu peringatan warna kuning, kemudian rambu larangan warna merah, ketiga rambu perintah warna biru, dan keempat rambu petunjuk warna hijau. Nah, kita mulai di nomor 1, yaitu rambu peringatan. Fungsi rambu peringatan yaitu 1, untuk rambu ini berisi peringatan bagi para pengguna jalan terhadap kemungkinan adanya bahaya. Rambu peringatan ini dasarnya berwarna kuning, sedangkan gambar atau tulisan berwarna hitam. Nah, seperti ini. Di perempatan jalan biasanya ada rambu lalu lintas atau lampu lalu lintas. Nah, di sini ada beberapa contoh tentang rambu peringatan. Kita lihat yang paling bawah, di sini ada rambu jalan menanjak. Nah, pada saat kalian di dalam perjalanan ada tanda seperti ini, berarti jalan yang kalian lewati adalah jalan yang menanjak. Semakin lama jalan itu semakin tinggi. Atau juga di sebelahnya ada tanda seperti ini, berarti jalan tersebut adalah jalan licin. Kita harus berhati-hati. Kita lanjutkan untuk rambu berikutnya, yaitu rambu larangan. Fungsi rambu larangan ini berisikan larangan bagi pengguna jalan. Untuk cirinya, dasar palang rambu berwarna putih, garis tepi berwarna merah, dan lambang huruf atau angka berwarna hitam. Kita lihat contoh-contoh berikut ini. Tentunya kalian sering melihat contoh-contoh seperti ini. Ada rambu dilarang berhenti, ada rambu dilarang masuk, ada rambu dilarang parkir, dan ada beberapa rambu-rambu lainnya. Nah, jika ada rambu larangan ini, maka para pengemudi atau pengendara harus menaatinya. Kita lanjut berikutnya adalah rambu ketiga, yaitu rambu perintah. Fungsi rambu ini memberikan perintah untuk para pengguna jalan, baik itu pejalan kaki maupun pengendara. Pada rambu ini, dasar palang rambu berwarna biru, sedangkan tulisan, angka, atau simbol pada rambu berwarna putih. Kita lihat di sini, ada rambu yang pertama,
tempat parkir. Nah, di sini jika para pengguna jalan, para pengendara ingin parkir, maka dicari tempat yang ada tanda seperti ini. Kemudian jika kita berjalan kaki, supaya kita selamat, kita juga harus melihat di situ ada rambu khusus untuk jalur pejalan kaki. Demikian juga untuk rambu-rambu berikutnya, kalian bisa melihat dan membaca apa yang diperintahkan dalam rambu-rambu tersebut. Kita kemudian lanjut di petunjuk, rambu petunjuk yang nomor 4. Rambu petunjuk, rambu ini memberikan berbagai petunjuk untuk pengguna jalan. Tentunya rambu petunjuk ini juga harus ditaati oleh para pemakai jalan. Rambu yang jadi petunjuk arah dan letak kota biasanya punya dasar palang berwarna hijau dengan tulisan berwarna putih. 3. Sedangkan rambu penunjuk letak tempat-tempat penting punya simbol yang melambangkan tempat tersebut. Berikut adalah contoh-contoh rambu petunjuk. Di sini ada gambar gereja, berarti di dekat situ ada tempat ibadah yaitu gereja. Sedangkan yang di nomor 2 ada petunjuk masjid. Nah, di sekitar jalan itu berarti ada masjid. Biasanya kita kalau perjalanan jauh mencari masjid untuk sholat. Nah, kita bisa melihat di situ kalau memang ada rambu seperti ini, kita bisa beristirahat untuk melakukan sholat. Kemudian pada saat perjalanan kita kelaparan, nah ingin makan, silakan cari rambu seperti ini. Petunjuk tempat makan, restoran atau tempat makan lainnya. Dan yang paling bawah adalah petunjuk rute. Jika kita melakukan perjalanan jauh, kita lihat di situ, kita mau kemana? Ke daerah Bandung, ke Yogyakarta, atau ke tempat lainnya. Nah, di situ ada petunjuknya, bisa dibaca. Kita lanjut berikutnya, yaitu pembelajaran tentang petunjuk. Nah, di sini ada gambar, ada penjelasan. Nah, ini adalah rambu petunjuk. Rumah sakit Damai Sejahtera. Kemudian di bawahnya ada pasar ikan, dan di bawahnya lagi ada taman kota. Petunjuk ini menjelaskan tanda panah ke atas berarti jalan yang kita tempuh harus lurus kalau ingin ke tempat ini. Kemudian pasar ikan, berarti ini harus belok kanan karena rambu petunjuknya mengarah ke kanan. Sedangkan di sini ada rambu petunjuk ke arah kiri. Ya, jadi kalau kita ingin ke taman kota, maka kita harus belok ke arah kiri atau berjalan ke arah kiri. Perhatikan gambar di samping, perhatikan papan petunjuk arah pada gambar. Ibu Siti akan pergi ke pasar ikan. Kemana Ibu Siti harus menuju dari tempatnya berdiri saat ini? Nah, kita lihat di sini, pasar ikan di sini ada arah panah ke kanan. Berarti Ibu Siti harus berjalan belok ke arah kanan. Nah, gitu ya. Jadi untuk pergi ke pasar ikan, Ibu Siti harus belok kanan. Cara membaca petunjuk, jika ada tanda panah seperti ini, lihat ini berarti ke kiri, berarti kita belok ke kiri, arah ke kiri. Kemudian kalau ada tanda panah ke kanan, berarti kita belok ke kanan. Sedangkan kalau ada tanda arah panah ke atas, kita lurus mengikuti arah jalan. Berikutnya, apakah kalian tetap semangat? Nah, kalau ingin tetap semangat, ayo kita mengasah otak. Jangan lewatkan soal-soal di buku tematik tema 8. Kalian bisa berlatih di rumah. Tentunya latihan ini supaya menambah pengetahuan kalian dan tidak perlu dikumpulkan. Kalian bisa berlatih, belajar mandiri bersama kakak atau dengan orang tua.
Yuk, selanjutnya kita belajar tentang arah mata angin dan denah. Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat. Nah, di sini. Sedangkan arah mata angin yaitu petunjuk yang menunjukkan arah kemana kita akan menuju. Jadi mata angin ini adalah petunjuk yang menunjukkan arah kemana kita akan berjalan supaya kita menuju arah yang tepat sesuai arah mata angin. Kita pelajari lagi arah mata angin ada 8. Yang paling atas ada arah utara, kemudian timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Ini ada lagunya ya. Kita mulai dari arah timur. Timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Bisa seperti itu ya. Sekarang kita lihat denahnya. Perhatikan denah berikut. Arah utara, arah atas berarti itu menunjuk arah utara. Kemudian di bawah adalah arah selatan. Sebelah kanan adalah arah timur. Dan sebelah kiri adalah arah barat. Kuncinya di situ. Atas, bawah, kanan, kiri. Antara utara dan timur, itu di tengah-tengahnya adalah timur laut. Antara timur dan selatan adalah arah tenggara. Antara selatan dan barat adalah barat daya. Antara barat dan utara adalah barat laut. Kita perhatikan denah berikut. Rumah siapa saja yang terletak di timur pada gambar berikut ini? Nah, rumah yang terletak di paling timur yaitu rumah Ali, rumah Nia, rumah Pak RT, dan rumah Faiz. Rumah-rumah ini menghadap ke arah ini arah utara ya, paling utara, maaf. Rumah yang terletak paling utara adalah rumah Ali, rumah Nia, rumah Pak RT, dan rumah Faiz. Ini utara. Sedangkan bangunan yang terletak di paling selatan, paling bawah, ada taman kenanga, ada lapangan olahraga, ada SD Nusantara, dan pos ronda. Kita lihat sekarang jalan yang ada di denah ini. Jalan Melati. Jalan Melati membujur dari arah barat dan timur. Sama dengan jalan kenanga dari arah barat dan timur membujurnya. Kemudian ada 2 jalan lainnya yaitu Jalan Dahlia dan Jalan Anggrek. Jalan Anggrek membujur dari arah utara sampai arah selatan, sedangkan Jalan Dahlia membujur dari arah utara sampai selatan juga. Masjid terletak di mana? Masjid terletak dekat di Jalan Kenanga. Nah, di antara rumah Ustadz dan rumah Lani terdapat masjid. Berarti masjid terletak di sebelah barat rumah Ustadz. Masjid terletak di sebelah timur rumah Lani. Di antara rumah Pak Nu dan masjid terdapat rumah Lani. Nah, itu tadi tentang petunjuk denah. Dengan adanya mata angin, kita bisa melihat di mana letak suatu tempat. Jadi kalian harus menghafalkan 8 arah mata angin. Ada utara, ada timur laut, ada timur, ada tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Perhatikan ya, sebelah kanan adalah timur, sebelah kiri adalah barat, sebelah atas adalah utara, dan paling bawah adalah
selatan. Ini adalah kunci kita membaca arah mata angin. Jadi kalau melihat tempat atau lokasi dalam denah, maka kita harus paham tentang arah mata angin. Di mana letak rumah Ali? Letak rumah Ali berada di Jalan Melati, di sebelah barat rumah Nia. Nah, begitu kalau ada pertanyaan. Nah, kalian bisa melihat di mana letak rumah kalian. Di jalan apa, kemudian ada batasnya, di sebelah utara ada apa, sebelah timur ada apa, sebelah selatan ada apa. Bisa jalan, bisa rumah tetangga, atau bangunan lainnya. Semoga kalian paham tentang arah mata angin dan denah. Kalian bisa membuat denah sendiri tentang rumah kalian, serta kalian bisa menjelaskan di mana letak rumah kalian. Nah, ini adalah contoh denah perkemahan. Pada saat kita membuat denah, kalian bisa menggambar sesuai imajinasi kalian. Tapi tentunya sesuai dengan letak yang ada di situ. Ya. Dan jangan lupa jika membuat denah, kalian harus membuat gambar mata angin. Bisa gambar arah mata angin yang sederhana. Hanya utara, selatan, timur, dan barat. Alhamdulillah anak-anak, itu tadi tentang denah, arah mata angin, dan simbol lalu lintas. Nah, dalam agama Islam dijelaskan bahwa dalam hadis riwayat Bukhari bahwa kita harus mendengar dan taat pada aturan. Ya, suka atau tidak suka kita harus taat pada aturan. Tapi jika ada aturan itu kurang baik, maka kita boleh tidak melakukannya. Seperti itu. Alhamdulillah, semoga ilmu yang kalian terima hari ini bermanfaat. Ustazah berharap kalian selalu semangat, mandiri, dan tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.